tidak berpindah tempat, contohnya memutar dan membungkuk. Itu kalau manusia ya. Di sekitar kita banyak gerak yang bisa ditirukan. Misalnya gerak meniru hewan berjalan. Gerak tersebut akan menghasilkan perpindahan posisi. Manusia juga bisa ditirukan gerakannya. Gerakan tersebut sama artinya dengan beraktivitas. Apa itu beraktivitas? Siapa yang tahu? Aktivitas itu sama dengan apa? Ada yang tahu angkat tangan? Apa beraktivitas? Misalnya Mbak, boleh contohnya? Menyapu, ya bisa. Ada lagi? Mencuci piring, boleh. Menyapu, mengepel, makan, juga ya. Nah, aktivitas itu adalah kegiatan. Ya, kita melakukan kegiatan. Boleh dong satu orang aja. Cerita sedikit. Apa yang dia lakukan pada saat di rumah? Melakukan kegiatan apa? Apa Akila? Mengerjakan? Coba cerita, Naira cerita. Saya pulang ke rumah misalnya. Gak bisa. Siapa yang bisa? Siapa yang berani? Rasid. Coba Rasid. Coba ceritakan. Apa-apa yang dia lakukan di rumah? Cuci piring, apa lagi? Cuci baju, menyapu. Pada belajar dong. Belajar. Malam tadi belajar. Ngerjain PR? Iya, ngerjakan PR. Allah Ta'ala bagaimana? Malam tadi Anda ngelakuin apa? Hah? Ngerjakan PR. Selain itu ada lagi? Nonton TV nggak? Nonton TV. Ada lagi? Salah, ya yang ditanya. Apa lagi ada lah? Oh, bantu mama nggak? Bantu mama. Apa yang dibantu? Menyapu. Nyapu rumah apa nyapu kamar? Nyapu kamar. Kamar aja yang disapu. Iya. Yang perempuan Awita. Awita kalau di rumah ngelakuin apa? Bermain. Enggak. Apa? Makan. Boleh. Apa lagi? Menyapu. Belajarnya jam berapa? Ya. Belajarnya jam berapa belajarnya? Malam? Sore? Malam. Habis makan malam. Iya. Nah ya, kegiatan-kegiatan yang lakukan sehari-hari itu dinamakan aktivitas ya. Meskipun cuma duduk, guring, ya. Sudah paham tadi? Gerakan berpindah tempat itu apa? Contohnya tadi? Melompat. Apa lagi? Berlari. Berjalan. Yang tidak berpindah tadi apa? Pohon tumbuh ke atas. Kalau membungkuk berpindah nggak? Ada. Berputar berpindah nggak? Reja, coba Reja. Gerakan berpindah itu apa? Reja yang ditanya, yang lain dia. Berjalan, apa lagi? Berlari, ada lagi? Yang tidak berpindah, geser. Yang tidak berpindah tempat. Apa tadi contohnya, gerakannya? Geser. Ya, geser dulu ya. Coba kayak yang tidak berpindah, tapi gerak. Gerak apa contohnya? Ya? Ya. Apa geser? Makanya jangan bicara
kemudian melompat, ya. Melompat, berjalan, kemudian berlari, ya. Itu adalah gerakan berpindah tempat. Juga bisa yang tidak berpindah tempat, contohnya apa? Yang tidak berpindah. Apin adalah jangan pegang kepala teman, nggak boleh. Loncat, loncat berpindah. Yang tidak berpindah di tempat aja. Apa? Nggak tahu, tadi kan udah dijelasin. Membungkuk dan memutar. Atau gerakan pada tumbukan bertumbuh tinggi, ya. Sekarang siapkan pensilnya. Penghapus siapkan. Buku tulis halusnya juga. Buku tulis halus. Jangan bawa buku bahasa Indonesia. Ya, buku tulis halus. Masih ingat cara nulisnya ya? Oh, boleh tulis tanggalnya ya. Tanggalnya ini hari Kamis, tanggal 21. Ya, tulis tanggal, hari, bulan, tahun. Ya. Tulis tanggalnya. Sini, di sini. Oh, kok situ Kak, tulisnya. Ini kalau masuk bisa ditulis di sini, bawah sini. Enggak, di sini. Adalah tadi adalah Ibu diktekan adalah sini. Sini. Tulis tanggalnya. Ya. Ini berarti satu garis. Tulis KAKMINS. Ya. Banyak-banyak ada. Hari ini tanggal 21. Ya. Masih 2024 udah. Oh, cepat ya. Masih jauh lah Pak. Kamu deh. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Iya. Nah, hari ini Ibu akan bercerita nih tentang hewan, ya. Hewan. Kan tadi sudah belajar tentang hewan. Sekarang Ibu ada cerita nih, cerita hewan. Nah, penulisnya adalah Dianka. Ilustratornya adalah Eva Stevina, ya. Nah, judulnya Fabel Provinsi 37. Ya, kita buka ya. Teng 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 teng. Ini gambar apa? Burung apa? Burung gagak. Burung gagak. Burung gagak. Ya, benarkah burung gagak? Kita coba ya buka halaman berikutnya. Nah, iya kita coba baca ceritanya. Dengarkan. Hai, kalian mau kemana? Aku lihat dari tadi terbang mondar-mandir saja, kata Perkici. Pak Julang menunjuk ke arah Julang. Istriku mau bertelur katanya. Kami butuh lubang untuk tempat tinggal. Perkici teringat tadi dia melihat sebuah lubang di salah satu pohon yang tinggi. Coba kalian telusuri sungai ini. Nah, di sana ada sebuah pohon tinggi yang lubangnya masih kosong, kata Perkici memberitahu Pak Julang. Kemudian Pak Julang dan Bu Julang pun bergegas pergi mengikuti arahan Perkici. Berarti Pak Julang ini yang ini, Bu Julang tuh yang ini. Yang ini adalah Perkici. Iya. Kita buka.
ternyata ada sesuatu di dalam lubang. Kamu juga siapa? Balas suara dari dalam lubang. Bu Julang buru-buru keluar lubang, disusul oleh seekor julang betina. Ini lubangku, teriak julang betina. Ternyata sudah ada burung di dalamnya. Aku yang menemukannya terlebih dahulu, ibunya. Oh, ternyata ada penghuninya sudah di dalam lubang itu. Nah, lihat di sini. Bu Julang tidak terima. Semua lubang yang sudah ditempati pasti tertutup tanah dan kotoran, sedangkan lubangmu tidak. Berarti lubang ini masih boleh digunakan. Apa kesalahan yang terdahulu? Tidak menutup lubangnya, ya. Kalau sudah ada penghuninya, berarti lubangnya harus ditutup. Itu katanya ya. Julang betina menggeleng. Tidak, pokoknya ini lubangku. Nah, rebutan ya. Balik lagi ke halaman. Nah, ya. Pak Julang pusing melihat pertengkaran istrinya dan julang betina. Sudah, kata julang betina. Di mana suamimu? Seharusnya dia menutup lubang pohon ini dan melindungimu. Tanpa disangka, julang betina terdiam. Sesaat kemudian, dia mulai menangis. Nah, ditanya julang betina, suaminya mana? Kenapa tidak membantunya di dalam lubang seperti lubangnya tadi ya? Kemudian di sini, kenapa malah menangis? Kata Bu Julang. Julang betina tidak menjawab, masih menangis. Tangisnya semakin keras. Bu Julang kasihan melihatnya. Sudah, jangan menangis. Lubang itu buatmu saja. Kami akan mencari lubang yang lain, kata Bu Julang. Nah, Bu Julangnya mengalah, memberikan lubangnya itu ke lubang betina tadi ya. Jadi nggak rebutkan lagi. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi Bu Julang ya. Yang orang tadi Bu Julang ya, yang pilih Pak Julang. Jangan tinggalkan di sini bersamaku dan temani aku. Nah, si Julang betina tadi minta si Ibu Julang menemani di dalam lubang. Minta ditemani. Lubang ini cukup kok untuk kita berdua, kata Julang betina. Julang betina lalu menceritakan apa yang terjadi pada suaminya. Jadi suamiku tadi kelelahan, tanpa sengaja dia terbang terlalu rendah. Tubuhnya tersangkut di akar pohon yang menjuntai. Aku hendak menolongnya, tetapi dia menyuruhku untuk terus terbang. Oh, suami julang betina tadi mengalami kecelakaan ya. Terbangnya terlalu rendah, nyangkut di pohon. Nah, ini dia. Pak Julang pun heran, mengapa suami tidak mengizinkan menolongnya? Karena ada ular besar di dekat sana. Oh, ada ular besar ternyata, makanya istrinya nggak boleh menolong suaminya tadi. Suamiku khawatir aku juga dimangsa ular itu, sahut julang betina. Julang betina terus menangis. Aku lalu bersembunyi di lubang ini dan berharap suamiku segera menyusul. Namun malah kalian yang datang. Ya, lanjut lagi. Nah, ada 3 burung julang. Namanya burung julang ya. Pak Julang dan Bu Julang merasa juga mendengar cerita julang betina. Begini saja, kalian tinggallah di lubang ini. Aku akan menutup lubang ini dengan tanah dan kotoran agar tidak ada yang mengganggu kalian. Nah, akhirnya mereka bekerja sama. Ya, yang betina masuk lubang sama Bu Julang, Pak Julang yang menutup lubang. Bagaimana dengan makanan kami? Tanya Bu Julang. Aku juga akan mencari makan untuk kalian. Sekarang masuklah dulu, sahut Pak Julang. Bu Julang dan julang betina pun masuk ke dalam lubang bersama-sama. Yang bekerja adalah Pak Julangnya ya, yang burung jantannya. Lanjut, nah ini burung jantannya. Pak Julang mengumpulkan tanah lalu mengangkutnya ke atas pohon. Dia menutup lubang pohon itu hingga tersisa sedikit celah. Celahnya itu untuk apa nak? Untuk melihat keadaan di dalam. Maka Pak Julang bisa melihat istri dan julang betina di dalam lubang itu. Kemudian aku pergi dulu ya, kata Pak Julang. Kamu mau kemana? Tanya Bu Julang. Aku akan mengajak teman-teman untuk mencari suami julang betina, jawab Pak Julang. Nah, itulah saling tolong-menolong ya. Ada teman yang kesusahan, teman yang lain yang mau menolong. Lanjut ya. Nah, Pak Julang dan temannya kayaknya nih, kita baca dulu, benar nggak?
Kasihan istrinya sudah bertumbuh. Apa? Julang. Para julang pun terbang bergerombol. Mereka melihat dengan teliti semua akar pohon yang menjuntai ya. Nah, ini terbang mencari Pak Julang. Namun sayangnya mereka tidak menemukan julang jantan. Apakah dia sudah bebas dan pergi mencari istrinya? Tanya salah satu julang. Atau jangan-jangan sudah dimangsa ular. Ya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada julang jantan. Ular pun tidak terlihat di sekitar sana. Berarti belum ada yang tahu nih sudah meninggal, sudah mati atau masih hidup ya. Lanjut. Itu suara Pak Julang bertanya. Pak Julang bertanya kepada setiap hewan yang ditemuinya. Apakah kamu melihat julang jantan? Semua hewan menggeleng. Tidak ada yang melihat julang jantan. Nah, cip 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 cip. Bunyi apa itu? Burung. Pak Julang mendongak. Mendongak itu melihat ke atas karena mendengar suara burung. Burung apa tadi? Perkicik ya. Iya, masih ingat. Ada perkicik di atas pohon. Ada perkicik di atas pohon. Perkicik, apakah kamu melihat julang jantan? Perkicik pun menggeleng. Artinya tidak melihat. Aku tidak melihatnya. Tapi aku melihat perut ular yang besar sekali. Perkicik melihat ular, perutnya udah besar. Berarti ularnya sudah makan. Tapi makan apa? Yuk kita lanjut. Pak Julang pun lemas mendengar jawaban perkicik. Lanjut ke sebelahnya. Pak Julang lalu berdiskusi dengan teman-temannya. Kasihan julang betina, siapa yang akan menjaganya selama mengerami telur? Siapa yang akan memberinya makan? Para julang saling memandang. Bukankah istrimu tinggal bersamanya? Kamu bisa menjaga keduanya? Nah, kata teman-teman Pak Julang. Pak Julang menggeleng. Setiap julang hanya bisa menjaga satu istri, katanya. Aku tidak sanggup jika harus menjaga dua induk julang yang sedang mengalami telur. Aha, nah apa itu aha katanya. Aku ada ide, iya. Aha, aku ada ide katanya. Teriak salah satu julang. Dia lalu menceritakan idenya dan semua julang setuju. Apakah idenya? Coba kita gali. Teng, ya, Pak Julang pun ke lubang pohonnya. Apakah kamu menemukan suamiku? Tanya julang betina. Pak Julang menggeleng kelas. Maaf, aku sudah berusaha, katanya. Menangis dia julang betinanya. Lalu bagaimana nasibku? Katanya. Siapa yang akan merawatku? Tangis julang betina kembali. Jangan khawatir, teman-temanku sedang mengupayakan sesuatu, kata Pak Julang menenangkan julang betina. Lanjut lagi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas. Rupanya ada rombongan julang yang datang. Nah, teman-temannya pada datang ke lubang julang betina. Anakku, teriak julang tua. Ayah, kata julang betina. Oh, tadi yang datang julang jantan, ayah si julang betina. Julang tua memeluk julang betina. Ayah mendapat kabar bahwa kamu sendirian. Pulanglah bersama ayah. Jangan khawatir, ayah akan merawatmu sampai anakmu besar. Nanti, kata ayah julang betina. Julang betina setuju. Sebelum meninggalkan Pak Julang dan Bu Julang, dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah mencari ayahku, katanya. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk menolongmu, menjawab Pak Julang. Lanjut. Ya. Nah, ada julang kecil. Ini julang kecil, yang ini induk julang, yang ini ayah anak julang. Akhirnya Pak Julang dan Bu Julang tinggal di lubang pohon itu. Setiap hari Pak Julang mencari buah-buahan untuk istrinya. Dia menjaga istrinya dengan baik. Beberapa saat kemudian telur di julang menetas. Seekor julang kecil telah lahir. Pak
segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.